lengkap lah, tinggal mungkin nanti saya cek apa yang perlu lewat gitu ya. Baik, hari ini kita bahas tentang distorsi dan residual stres ya pada logam las gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan eh, distorsi atau perubahan bentuk ya, dan residual stres atau tegangan sisa. Nah, ini sebenarnya kedua fenomena ini yang tidak dapat dihindari, gitu ya. Namun dapat dikendalikan dan diminimalkan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pelajari karena tadi fenomena ini tidak bisa dihindari yang namanya distorsi dan tegangan sisa atau perubahan bentuk dan tegangan sisa ya. Hmm, pada proses penguasaan, gitu ya. Sehingga kita perlu telaah lah lebih detail bagaimana apa yang dimaksud distorsi, apa yang dimaksud dengan sudah stres, kemudian bagaimana dikendalikan atau diminimalkan gitu ya. Nah, jadi kalau dikaitan dengan distorsi ya perubahan bentuk permanen ya pada benda kerja ya di situ diakibatkan karena adanya pemuaian saat pemanasan las ya, kemudian juga setelah memuai terjadi penyusutan saat dari cair menjadi dingin ya. Kemudian apalagi adanya distorsi panas yang tidak seragam ya antara wet pool dengan base metal. Nah, jadi daerah eh, las terutama manual ya ini memang eh, bisa dikatakan distorsi ini akan tertahan oleh logam pada kondisi dingin ya. Jadi saat mendingin akan terjadi penyusutan atau terjadi solidifikasi yang tidak seragam atau tidak merata. Nah, mungkin kalau bicara bagian-bagian tertentu, mungkin pelat itu bisa merubah bentuk ya, jadi melengkung atau menyudut ataupun memutar gitu ya. Nah, itu dimungkinkan ya terjadi karena fenomena distorsi. Nah, sementara kalau bicara jenis-jenis distorsi, kita bisa lihat di gambar. Jadi pada mungkin kalau dikaitkan dengan transfer shrinkage, ini penyusutan yang melintang gitu ya. Kemudian ada longitudinal shrinkage, penyusutan yang memanjang. Kemudian ada angular yang tadi dikatakan terkait dengan perubahan sudut ya yang biasanya sih paling umum lah ya angular distortion. Tapi ada juga rotational distorsi, ada torsion deformasi ya, ada juga buckling. Nah, ini jadi jenis distorsi ini tergantung geometri, sambungan dan urutan las. Eh, jadi pada gambar ini memperlihatkan berbagai bentuk distorsi ya, kemudian perubahan bentuk permanen yang muncul akibat pemuaian dan penyusutan, akibat terjadinya panas dan adanya penyusutan pada saat terjadinya pendinginan. Nah, kalau bicara kita transfer screen gauge gitu ya, jadi penyusutan melintang ini memang terjadi ya eh, tegak lurus terhadap arah las gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ini ya, jadi ini dia tegak lurus terhadap arah jalur las ya. Jadi logam las dan ajet menyusut saat mendingin gitu ya. Nah, saat terjadi solidifikasi. Jadi seolah dia menarik material ke arah garis las. Nah, secara praktis ya dampaknya mungkin lebar plat menjadi berkurang kan gitu ya. Karena adanya penyusutan dari ini yang tadinya garis yang luar itu adalah garis awal ya.
atau benak kerja awal kemudian dia menyusut ke dalam gitu ya. Jadi yang awalnya lebar jadi dia berkurang gitu ya. Praktis ya. Nah, kemudian memungkinkan celah sambungan dapat berubah setelah pengelasan. Jadi ini biasanya sih memang secara pengalaman faktor yang mempengaruhi itu biasanya heat input yang tinggi, kemudian volume logam las terlalu besar, gitu ya. Eh, mungkin juga lebar kampuh juga terlalu besar, gitu ya. Nah, kemudian ada ini longitudinal screen gauge, ini penyusutan yang memanjang, gitu ya, memanjang. Jadi penyusutan yang terjadi searah panjang jalur las, searah panjang jalur las. Nah, umum pada las panjang dan kontinu. Jadi pada saat ngelas eh, proses pengelasan itu memang panjang dan secara kontinu terus-menerus disambung lah istilahnya gitu ya. Nah ini eh, ya mungkin kalau dikaitkan dengan komponennya bisa menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan ini jadi masuk ke dalam ini lebih pendek. Ini berbahaya pada struktur rangka dan pelat yang panjang gitu ya. Nah, jadi kalau bicara distorsi longitudinal skin gauge ini sering tidak terlihat jelas, tetapi sangat berpengaruh pada dimensi akhir. Jadi umumnya memang kalau terjadi perubahan bentuk ya pasti mengganggu atau berpengaruh pada dimensi. Kemudian ada rotational deformation, ini distorsi rotasi istilahnya ya. Nah, di mana terjadinya penyusutan eh, tidak simetris terhadap sumbu netral ini ya, tidak simetris, tidak keseluruhan. Jadi menghasilkan rotasi atau putaran yang relatif antara dua bagian benda kerja, gitu ya. Itu mungkin kalau dikaitkan dengan adanya rotasi lah. Nah, ini ya mungkin bisa juga ini terjadi eh, pada proses yang mungkin pelat dijepitnya tidak seimbang, itu salah satu eh, bisa melintir lah bisa yang pengelasan satu sisi tanpa tanpa kompensasi lah. Nah kemudian yang D ini ada angular distortion, ya ini ditunjukkan pada sambungan bed joint dan pilot joint ya, sambungan alur dan sambungan sudut. Ini bisa teridentifikasi distorsi sudut terjadi pada karena adanya gradien suhu yang melalui tebalan plat gitu ya biasanya. Nah, bagian dekat las menyusut eh, lebih besar eh, daripada jauh dari daerah las, gitu ya. Jadi, ini teridentifikasi eh, mungkin kalau dikaitkan dengan karakterisasinya ini biasanya terjadi pada plat tipis ya. Distorsi meningkat biasanya bila lasnya hanya satu sisi, kemudian ini input juga besar, itu bisa terjadi distorsi. Nah ini memang distorsi yang paling sering terjadi. Kemudian ada longitudinal longitudinal deformation ya, lentur memanjang gitu ya. Ini ini terlihat tidak simetris, jadi plat melengkung sepanjang arah las akibat penyusutan memanjang yang tidak terkendalikan gitu ya. Ini biasanya umum memang longitudinal deformation ini terjadi pada kelas sudut ya, kelas T gitu, atau las pilet satu sisi, bisa juga struktur plat yang panjang gitu ya. Nah, kemudian ada torsion deformation, ini distorsi puntir ya bisa dikatakan gitu ya. Ini terjadi pada penambahan penampang yang tertutup biasanya gitu ya. Untuk pembuatan box atau hollow gitu ya, itu biasanya terjadi penyusutan yang tidak merata di setiap eh, eh,
apa istilahnya yang menyebabkan puntiran ya sepanjang sumbu komponen. Contoh aplikasinya mungkin kita di balok petak, di rangka kendaraan itu memungkinkan terjadi torsion deformation. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang G ini adalah buckling deformation. Nah, buckling deformation ini atau distorsi tekuk lah istilahnya ya. Nah, umumnya terjadi pada plat tipis yang mengalami tekuk atau seolah gelombang gitu ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya residual stress ya tegangan sisa tekan yang melebihi kekakuan daripada platnya gitu ya. Nah, jadi memang kalau buckling deformation ini sangat umum pada material plat tipis gitu ya. Kemudian panel besar, tangki atau lambung kapal itu juga memungkinkan ya karena menggunakan plastik. Nah, jadi semua distorsi ini berasal dari penyusutan secara thermal ya dalam logam las. Ya. Kalau bicara jenis distorsinya ya ditentukan dari geometri sambungan gitu ya, ketebalan plat dan urutan atau metode pengelasan. Jadi kalau kontinu ya memungkinkan. Nah, tadi sudah disinggung distorsi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa diprediksi loh, atau bisa dikendalikan. Jadi kalau kita kaitan dengan keilmuan, ya kita sebagai engineer nanti kita ya tidak bertugas menghilangkan distorsi ya, karena eh, distorsi itu tidak bisa dihilangkan, tetapi memahami mekanisme agar desain dan proses pengelasan tetap aman ya, presisi dan tentunya ekonomis ya, tidak harus melakukan perubahan bentuk. Nah ini juga sama ya kalau dikaitkan dengan eh, distorsi yang umum pada boot joint dan pilet ya. Jadi boot joint memang cenderung melengkung ke arah las gitu ya, melengkung ke arah ras karena adanya penyusutan, sementara pilet sering mengalami eh, angular distortion ya, memutar gitu. Jadi kalau bicara semakin tebal plat, memang distorsi sudut ini biasanya menurun, ya, tetapi penyusutan total biasanya meningkat. Itu yang mungkin bisa Jadi kalau bicara bentuk distorsi ya secara umum bisa dilakukan gitu ya. Nah, eh, mungkin kalau bicara pada boot joint bisa longitudinal, bisa juga transversal bending gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, kalau bicara mekanismenya ya saat pengelasan boot joint ya panas itu biasanya kan terkonsentrasi di sepanjang garis sambungan gitu ya. Nah, daerah las memuat eh, mungkin daerah las itu memuai ya mulur saat panas lalu menyusut secara ekstrim, secara kuat saat dingin ya. Ini penyusutan yang eh, secara mekanis yang menarik kedua plat ke arah garis las gitu. Jadi memang kaitan dengan distorsi tadi tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau bicara distorsi pada las bubut ya, las boot joint ya, plat melengkung ke arah las ya. Terjadi bisa juga kombinasi lah penyusutan ya. Atau juga kalau bicara distorsi lengkung gitu ya, bowing ya pada plat tipis ini juga mekanismenya mungkin ya lagi-lagi gitu ya pada secara umum pada saat pengelasan plat tipis dengan lasnya panjang ya, penyusutan sepanjang jalur las itu akan lebih besar ya dibanding bagian bagian tepi. Itu ya bisa dikatakan lah umumnya terjadi seperti itu.
Kemudian ada juga kalau bicara tadi distorsi sudut ya pada las pilet ini mungkin kalau dikaitkan dengan mekanismenya pada sambungan T ini atau las pilet biasanya hanya terjadi di satu sisi sebenarnya gitu ya. Eh, Utamanya memang gradien suhu tentunya ya melalui ketebalan plat itu bisa menyebabkan bagian yang dekat las ya itu akan lebih nyusut lebih besar sementara bagian yang jauh dari eh, daerah las itu menyusutnya lebih kecil. Itu jadi semakin besar ukuran apa sudut ya, dan heat input ya cenderung semakin besar distorsi itu terjadi ya, pada las sudut. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ini las mungkin apa ya, mungkin dikatakan distorsi gelombang gitu ya. Pada sambungan pilet itu mungkin banyak bucklingnya gitu. Nah, ini juga memungkinkan ya terjadi pada plat dasar ya, plat yang di bawah yang jelas dengan beberapa pilet ya secara berderet gitu. Nah, jadi setiap jalur las menghasilkan penyusutan lokal gitu. Jadi mungkin juga terjadi tegangan tekan sisa yaitu bagi kalau platnya tipis ya kemudian panjang lasnya juga besar tidak ada jig tidak ada penahan itu kemungkinan akan mengalami buckling atau gelombang ya tentunya kalau dampak seriusnya kalau bicara bentuk seperti ini ya kita bisa lihat eh, mungkin penurunan estetik gitu ya estetikanya juga penurunan tentunya penurunan juga terhadap kekuatan terutama kekuatan tekuk gitu ya. Yang utama sih sebenarnya masalah assembling ya perakitan lanjutan ini apakah dimensinya akan sesuai atau tidak itu yang jadi kalau bicara perbedaan geometri sambungan ya, menyebabkan perbedaan jalur aliran panas dan ya perbedaan panas inilah yang akan tentunya menentukan ya bentuk distorsinya seperti apa. Gitu. Nah, ini kaitan dengan bagaimana distorsi sudut ataupun ya mungkin dikaitkan dengan penyusutan dan perubahan sudut gitu ya. Jadi hubungan tebal plat dengan perubahan sudut gitu ya, versus kaitannya dengan input gitu ya. Jadi kalau dikaitkan tebal plat dengan perubahan sudut ya, ini kan bicaranya kondisi pengelasan gitu, input dan distorsi juga ada perubahan sudut di sini. Nah, eh, gambar tiga ini memberikan gambaran hubungan antara perubahan sudut dengan tebal pelat ya kondisi lasnya las tetap ya. Eh, di mana kalau kita lihat ini adalah sumbu daripada vertikal itu perubahan sudut, ini tebal pelat, kondisi pengelasan yang ya mungkin bisa dikatakan tetap itu maksudnya arus, tegangan, kecepatan yang sama gitu ya, yang sama. Nah, jadi eh, kalau dikaitkan dengan platnya yang tipis, kita lihat ini plat tipis nih, panas akan tentunya menembus hampir seluruh ketebalan gitu ya. Ini yang diarsir itu bisa dikatakan hanya itu ada ketebalan. Nah, tentunya gradien sudut suhunya kecil. Nah, eh, distorsi sudut masih relatif kecil. Gitu. Nah, pada plat ketebalan menengah ini
bisa dikatakan. Jadi terjadi gradien suhu maksimum antara permukaan dan yang di las dan bagian bawah. Gitu. Nah, ini kemudian kalau dikaitkan dengan bagian atas, ini akan mengalami tentunya tadi pemuaian yang besar saat panas dan penyusutan yang besar saat saat dingin. Nah, jadi di bagian bawah ini kan lebih dingin, gitu. Di bagian bawah lebih dingin, eh, ya ini akan menahan penyusutan. Nah, jadi ini distorsi sudut bisa menjadi maksimum. Nah, sementara kalau yang plat tebal, panas hanya mempengaruhi lapisan permukaan saja di atas sedikit, bagian bawah sangat kaku, nah penyusutan relatif kecil, jadi perubahan sudutnya relatif kecil. Nah, jadi distorsi sudut ini bisa dikatakan menurun. Jadi distorsi sudut ini terbesar terjadi pada plat dengan ketebalan menengah, gitu ya. Ketebalan menengah bukan pada plat yang paling tipis, tapi dan atau paling tebal. Ini adalah ya mungkin konsep yang sering bertentangan, gitu ya. Bisa dikatakan dengan pemuaian dan penyusutan. Ya, itu memang karena ada faktor lapisan yang bawah ini yang memungkinkan bagian bawah ini lebih dingin dan menahan terjadinya penyusutan, itu akan menghasilkan perubahan sudut, gitu. Nah, sementara kalau bicara gambar 4, ini diagram skematik, gitu ya, hubungan antara perubahan sudut dan kondisi pengelasan, ini terkait dengan arus dan kecepatan pengelasan. Nah, ini sumbu horizontal, kondisi pengelasan, perbedaannya perubahan sudut. Nah, jadi kalau bicara heat input yang rendah, ya, heat input yang rendah, daerah pemanasannya kan pasti kecil. Volume logam yang menyusut juga kecil, distorsi relatif kecil, artinya. Sementara kalau heat inputnya yang sedang, gitu ya, jadi kan ini kan kecil di sini, di sini yang sedang atau menengah, ya. Daerah pemanasan dan HJ-nya dia membesar. Nah, penyusutan tidak merata, sehingga ini akan terjadi penyusutan yang tidak merata, meningkat. Nah, ini distorsi akan maksimum. Nah, sementara untuk yang heat input yang sangat tinggi, ini panasnya menyebar lebih luas, ya, lebih dalam, gradien suhunya menurun, penyusutan eh, lebih merata. Yang bisa dikatakan distorsi sudutnya juga turun kembali. Nah, jadi dari distorsi sudut ini bisa dikatakan tidak selalu meningkat ya linear dengan heat input. Jadi kalau heat inputnya besar, tidak selalu menyebabkan perubahan bentuk ya dalam dalam sudut. Jadi eh, distorsi sudut ini kalau dikaitkan dengan pengelasan ya ini adalah kompromi antara panas yang masuk dari heat input dan kemampuan plat menahan penyusutan. Jadi oleh karena itu pengelasan yang lebih apa isinya lebih panas atau heat inputnya lebih tinggi tidak selalu eh, berarti akan terjadi distorsi yang lebih lebih parah, gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana menghindari perubahan distorsi ya? Jadi penghindaran perubahan distorsi ya mungkin kalau pendekatan utamanya kan sebelum pengelasan penyetelan awal lah bisa dikatakan ini ya. Kemudian clamping atau penahanan ya. Kemudian itu kan sebelum pengelasan. Setelah pengelasan ini juga
eh, mengurangi heat input gitu ya, atau mengatur urutan pengelasan. Jadi kalau bicara pengelasannya panjang, apakah harus eh, apa jeda ya, artinya diberi gap gitu, diberi jarak antara awal dengan awal kemudian gitu ya. Itu bisa dilakukan. Oke. Nah, bicara usaha untuk menghindari atau mengurangi perubahan bentuk ya selama pengelasan, mungkin kalau dikaitkan dengan apa cara ataupun metode gitu ya, kita bisa upayakan ya. Jadi menahan pelat tipis itu kan bisa mencegah juga terjadinya perubahan bentuk atau distorsi. Kemudian distorsi kalau dikaitkan kalau distorsinya di awan atau di ya tadi dipegang ya itu agar setiap las menjadi lurus tentunya. Jadi kalau kita bisa pahami, oh ini akan terjadi di distorsi ya, atau kita bisa memprediksi distorsi ya, ini dapat mendapatkan kompensasi ya sejak awal ya. Jadi kalau dikaitkan dengan strategi praktis ya pengendalian distorsi, ya bisa dengan pendekatan mekanis dan geometris gitu ya. Atau bisa kita di sebelum pengelasan dan selama pengelasan. Jadi secara prinsip ya membatasi gerakan akibat pemuaian dan penyusutan secara termal ini bisa mengimbangi secara uh, perubahan bentuknya secara terkontrol gitu ya. Nah, gambar 5 kalau kita lihat ini adalah plat ya, eh, plat tipis gitu ya, eh, yang mungkin sangat mudah ya mengalami distorsi sudut atau buckling gitu, atau lenduran memanjang gitu. Nah, sehingga eh, kalau dikaitkan dengan proses apa penahanannya ya kita bisa jepit ya menggunakan klem atau menggunakan roll ya atau penahan mekanis lah. Nah, menjarak penahanan itu diatur secara rata misalnya kurang lebih 20 mili kan gitu ya, atau 20 seperti ditunjukkan pada gambar lah bisa dikatakan gitu ya. Ini harus seimbang lah setimbang. Nah, fungsi daripada penahan ini tentunya ya menahan pemuaian awal saat terjadi pemanasan, mengendalikan penyusutan saat pendinginan, dan menjaga geometri sambungan tetap eh, datar atau lurus gitu ya. Nah, tentunya klaim metode ini sebenarnya keuntungannya ya sangat efektif lah untuk plat yang tipis ya. Mudah diterapkan eh, ya mungkin di berbagai industri atau bengkel ya. Tidak memerlukan energi tambahan. Cuman keterbatasannya ya mungkin tidak terlalu kaku tadi ya, tegangan sisa mungkin bisa meningkat, risiko retak juga meningkat. Ya. Ini harus diimbangi dengan urutan las yang tepat. Jadi kalau bicara ini panjang, apakah kita ngelasnya kalau ini 1 meter dari kita ngelasnya 20 cm berhenti kita mulai lagi di titik 40 cm ya sampai 60 berhenti kita mulai lagi di 80 sampai 100 kan. Selesai itu balik lagi kan ke 20 40. Kemudian nyambung lagi ke 60 80 sehingga selesai. Bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara gambar 6 ini adalah cara mengalah sambungan pilet ya, sambungan T dengan memberikan perubahan perubahan bentuk lawan lah istilahnya gitu ya. Jadi metode ini tidak mencegah distorsi, tetapi mengantisipasi distorsi dengan membuat
deformasi awal ya yang berlawanan arah, sehingga pada saat kalau dia terjadi deformasi ya jaraknya akan menyesuaikan, itu bisa dilakukan. Jadi free ya deformasi. Nah, mengantisipasi distorsi dengan membuat deformasi awal, memang yang berlawanan ini bisa dikatakan bisa jadi menetralkan ya distorsi awal. Jadi hasil akhir menjadi lurus kan gitu ya. Ya, dari gambar ini kan kita bisa lihat sambungan T, plat dasarnya dibuat sedikit melengkung ke atas, nah, kemudian plat tegak dijaga posisinya. Plat tegak ini setelah las dan dinginkan, ya penyusutan akan menarik plat kembali, struktur akan mendekati eh, posisi desain. Ya, tapi faktor penting dalam metode ini memang besarnya distorsi harus harus diperkirakan dengan baik gitu ya. Jadi tergantung pada tebal plat juga, panjang las, dan tentunya masukan panas ya. Tapi ya kalau bentuk lawan ini, perubahan bentuk lawan ini biasanya sih eh, berdasarkan pengalaman ya, atau data empiris lah, jadi katakan. Jadi kalau terjadi eh, apa deformasinya atau distorsinya berdasarkan hasil catatan sebelumnya. Ya tentunya keuntungannya sangat efektif ya untuk struktur yang besar, risiko per apa ya overkompensasi lah, gitu kan. Eh, Jika salah perhitungan sebetulnya keterbatasannya itu. Jadi dalam eksperimen atau dalam praktek pengawasan memang yang baik itu bukan yang melawan distorsi ya, tetapi yang mampu memprediksi dan mengendalikan. Gitu. Nah, ini salah satu juga usaha untuk menghindari atau mengurangi perubahan bentuk ya, eh, sebelum dan selama pengawasan. Nah, kalau kita identifikasi berdasarkan gambar ya, ini gambar 7 pemberian rusuk penahan ya. Eh, Kalau dikaitkan dengan apa prosesnya, ya konsep dasarnya sih rusuk penahan ini adalah elemen tambahan sementara gitu ya. Atau yang dipasang pada plat. Ini ini bisa meningkatkan juga momen inersia dari penampang, ya. Kemudian juga mengurangi kecenderungan plat untuk melengkung atau menyudut gitu. Nah, kemudian ya mungkin kalau bicara mekanismenya, sambungan itu biasanya di sambungan tumpul ya, bejoin ya. Kemudian rusuk penahan ini dipasang di bagian atas plat. Nah, ini ada tack well, mungkin biasanya di sini tack well, dan ada yang digunakan lah untuk menjaga posisi awal. Nah, kemudian saat pengawasan memungkinkan penyusutan logam las ini akan menarik plat yang di bagian ujungnya, sehingga rusuk penahan ini memang memberikan reaksi mekanis ya, supaya tidak terjadi perubahan bentuk ya, menahan deformasi lah. Begitu. Nah, ini biasanya memang di aplikasinya pada plat lebar ya atau panel kapal di sini sih. Kelebihannya mungkin ya efektif lah mengurangi distorsi lentur. Metodenya memang sederhana gitu, dan tentunya murah. Nah, sebenarnya kalau yang gambar 8 ini pemberian penopang. Penopang ini penopang ini memang struktur bantu biasanya yang ditempatkan
di sepanjang ditempatkan di dalam, gitu ya, di dalam atau di luar benda kerja untuk tentunya mencegah pergerakan bebas daripada pelat yang akan disambung atau yang dilas, kemudian menjaga juga bentuk geometri sama pengelasan, gitu, tidak terjadi perubahan. Ini ditunjukkan pada gambar di mana di dalam silinder ini dipasang ya penopang yang kuat untuk mencegah pergerakan plat. Gitu. Ya mungkin kalau kuat tuh ya bisa juga kalau bisa bulat gitu juga menjaga. Kemudian eh, dipastikan juga menjaga penyempitan diameter gitu ya atau perubahan bentuk yang setempat dari daerah laser. Nah ini biasanya kalau penumpang ini aplikasinya di tangki pressure gitu ya, atau di pipa besar juga bisa, atau di jana silinder juga bisa. Kelebihan dengan menggunakan penopang ini biasanya memang akurasi ya, dimensinya cukup tinggi, distorsi global juga terjadi sangat kecil ya, cocok untuk fabrikasi yang membutuhkan dimensi atau ukuran yang presisi lah. Dan dengan penopang ya memang keterbatasannya eh, biaya cukup tinggi, kemudian setupnya kompleks gitu ya. Jadi bagian-bagian yang memang akan terprediksi distorsi atau dipasang penopang. Oke, nah, jadi dalam kita mengelas ya kita bisa memilih gitu ya antara menerima distorsi yang kecil gitu atau menerima tegangan sisa yang besar. Gitu. Ini memang tugas engineer ya, untuk menentukan pilihan. Gitu. Nah, kemudian ini gambar 9 pemasangan timbal balik ya, bisa dikatakan ini juga sama sebetulnya kaitan dengan apa? Mengantisipasi ya terjadinya distorsi ya, bisa dikatakan kalau ada strategi yang mungkin mengendalikan distorsi sebelum dan selama pengelasan ya. Jadi memasang balance welding gitu ya, atau balance itu ya tadi timbal balik atau restrain ya, penyediaan penyetelan awal preseating ini juga memang biasanya dilakukan. Jadi mengelas ataupun menjepit secara simetris dan berimbang gitu ya. Itu eh, di- kalau dikaitkan dengan ya penyusutan agar gaya penyusutannya dari satu sisi diimbangi oleh sisi yang lain gitu ya. Itu bisa diantisipasi lah. Kemudian kalau yang A ini mungkin pengelasan ruang sementara, ini maksudnya kelas tidak dilakukan penuh sekaligus gitu ya. Nah ini kan ada ruang gitu. Nah ini dilakukan secara bertahap eh, dan berselang ya. Skip di Jadi setiap segmen las itu pendek diberi jarak. Kemudian untuk penjepit ataupun ini ada penjepit dan pasak gitu ya. Ini eh, kalau penjepit kan menahan plat agar tidak bergerak bebas gitu. Nah, sementara kalau bicara pasak ini menjaga salah sambungan atau keselarasan plat itu juga memang dikaitkan dengan ada celah. Ya, pada dasarnya memang semua menahan pemuaian awal, mengontrol penyusutan saat dingin gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan gambar 9 ini
penyetelan awal bisa dikatakan pre-setting ya. Jadi ini membuat supaya membuat deformasi awal ini berlawanan arah gitu ya. Berlawanan arah dengan distorsi yang diperkirakan terjadi. Jadi setelah pengelasan biasanya memang eh, sambungan ini dibuat sengaja tidak sejajar, ya, tetapi membentuk sudut yang kecil ya. Jadi ada celah yang lebih lebar di satu sisi. Ya. Jadi saat dia terjadi solidifikasi atau pendinginan, ini penyusutan logam las ini akan menutup celah. Jadi sambungan bisa jadi lurus gitu. Ini aplikasi umumnya dia memang sambungan tumpul ya, bejoin, plat panjang, struktur baja yang besar gitu, itu. Kemudian yang B ini dan C penyetelan plat untuk sambungan pilet ya, sambungan T. Jadi plat dasar ini dibuat secara sedikit miring gitu. Plat dasar dibuat sedikit miring atau melengkung. Nah, kemudian plat tegaknya ini diposisikan tegak saat awal, gitu. Nah, ini setelah pengelasan memang akan menyebabkan penyusutan pilet menarik plat ya, yang akhirnya dia bisa jadi lurus yang dikaitkan dengan penyetelan awal. Nah, pelurusan juga bisa dilakukan dengan cara mekanis, gitu ya. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi distorsi, ya bisa dengan secara mekanis ya metodenya ada penekanan gitu ya. Ada juga penarikan, ada juga hammering atau pemukulan itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi ya kalau dikaitkan dengan penekanan ya pressing, jadi plat yang melengkung akibat pengelasan gitu ya, ini ditekan ya dengan mungkin mesin press hidrolik gitu ya atau dongkrak mekanis juga bisa ini menekan penekanan diberikan di bagian topnya atau puncaknya gitu ya, puncak lengkungan. Dan biasanya memang aplikasi perubahan mekanis ini memang pada plat tebal gitu ya. Struktur yang masih dapat diposisikan di mesin hidrolik ya press gitu. Kelebihannya memang bisa dikatakan ini bisa akurat ya, dapat dikontrol gaya dan posisi ya. Jadi memang bisa diluruskan lah istilahnya. Kemudian ini ada juga apa localize ya atau bisa dikatakan penekanan lokal. Ini ya gaya diberikan pada daerah secara lokal ya pada area tertentu. Nah, ini biasanya menggunakan pansa atau penekan kecil gitu ya. Itu bisa dibuat. Kemudian ini metode menarik ke atas dengan keran istilahnya gitu ya. Bukan keran tapi kran gitu. Ini jadi eh, ya gaya tekannya diberikan secara lokal ya di area tertentu lah. Itu juga bisa menggunakan penekan kecil. Kemudian kalau yang eh, ini kan dengan kran plat dijepit, kemudian ini ditarik ke atas gitu ya. Itu juga memungkinkan. Kemudian ini yang tadi hammering ya, memukul dengan palu juga bisa menghilangkan tekukan gitu ya, meratakan plat lah. Nah, ini biasanya memang setelah metode utama atau finishing.
Jadi melalui hammering atau pemukulan ya memungkinkan ya deformasi plastis lokal perubahan bentuk yang daerah tertentu ya itu bisa terjadi. Ya dari kesemua ini memang catatan pentingnya perlu apa ya istilahnya perata gitu ya, eh, planning gitu ya, mungkin untuk mendapatkan hasil akhir ya. Jadi kalau bicara hammering ya memang harus ada meja peratanya supaya menyesuaikan bidang yang rata gitu. Seperti katakan seperti itu. Nah, kemudian juga pelurusan distorsi juga bisa jadi dengan cara termal ya. Cara termal kalau kita lihat gambar 11, gambar 11 tuh. Ini jadi menunjukkan beberapa titik apa istilahnya pemanasan gitu ya, spot heating ya, yang mungkin berbentuknya bisa lingkaran. Eh, Pemanasan dilakukan menggunakan torch gitu ya. Nah, ini ada torch, ini torchnya seolah disemburkan di area ini. Nah, jadi setelah pemanasan dilakukan pendinginan cepat biasanya gitu ya, dengan air itu bisa jadi secara termal. Jadi mekanisme secara fisiknya memang titik pemanasan mengalami pemuaian lokal ya, itu saat terjadi pendinginan atau disiram air itu terjadi penyusutan. Itu juga bisa dilakukan secara termal. Nah, sebenarnya untuk yang gambar 12 juga ini ya mungkin pemanasan lain ya, ini dipanaskan ya, dengan nyala api, diarahkan membentuk garis pemanasan gitu. Dan biasanya garis ini biasanya sejajar dengan alur las ya, jalur las atau arah lengkungan. Kemudian yang ini pendinginan yang terarah ya, pendinginan dilakukan di belakang nyala api ya, dengan torch gitu. Nah, tentunya kalau bicara keunggulan metode thermal ini ya tadi tidak memerlukan alat yang berat, tadi menggunakan press tool atau menggunakan hammering gitu ya. Kemudian sangat efektif untuk struktur yang besar kalau dengan cara thermal digunakan juga banyak di dunia industri khususnya perkapalan gitu ya. Nah, tentunya di metode thermal ini ada keterbatasan. Ya, yang pertama ya bergantung pada apa istilahnya expertnya operator gitu ya. Sulit karena sulit dikendalikan tanpa jam terbang, tanpa pengalaman. Ya kalau dengan thermal memang resiko residual stresnya lah ya. Sisanya itu bisa bertambah. Jadi dengan pelurusan thermal ya mungkin salah satu seni ya dalam pengelasan, di mana dia membutuhkan pemahaman proses pemanasan dan tentunya pengalaman pengalaman lapangan yang jam terbangnya tinggi. Nah ini juga sama ya tema untuk pelurusan di berbagai gambar gitu. Kalau saya identifikasi dari pemanasan model pasak gitu ya. Ini jadi pemanasan dilakukan apa berbentuk pasak gitu ya melebar ke satu sisi. Nah, ini biasanya diterapkan pada plat atau penampang asimetris.
Ya pada dasarnya kalau bicara terma ya tadi adanya panas, ya panas memuai akan tertahan di bagian yang dingin, kemudian pendinginan terjadi penyusutan yang tidak merata, akan terjadi juga rotasi atau pelurusan kembali kan. Nah, itu kompleks daripada virusnya. Kemudian ada juga apa ya kalau bicara mode pasak, penampang yang memanjang gitu ya, urusan yang bengkok juga bisa ya, perapat nah, yang sudut memungkinkan lah bisa dikatakan dengan cara pemanasan. Gitu. Begitu. Eh Apa lagi ya, mungkin kalau dikaitkan dengan metodenya ya hampir sama. Nah, itu bicara distorsi. Nah, kita coba ke residual stres atau tegangan sisa. Nah, jadi dalam proses pengelasan bagian yang mungkin kalau dikaitkan dengan apa, bagian yang bilas ini akan tadi mengalami penerimaan panas ya, secara localized setempat dan selama proses berjalan ini suhu akan berubah terus sehingga distribusi suhunya itu pasti tidak merata. Jadi kalau dikaitkan dengan apa eh, pemuaian, penyusutan itu akan terhambat. Nah, ini perubahan sifat mekanik juga akibat panas akan juga terbentuk, gitu ya. Jadi bagian yang das pasti menjadi ya pengembangan panas, gitu, bisa dikatakan gitu. Tuh. Nah, kalau dikaitkan dengan penyebab tegangan sisa atau residual akses ini bisa kita klasifikasikan ada secara mekanik ya hasil proses pemesinan, kemudian oh, mungkin kalau bicara mekanik lah ya, itu bisa machining, bisa bending, kemudian kalau bicara thermal ini bisa heating, ya, bisa cooling, kemudian ada kimiawi, gitu. Ini perubahan fasa lah, bisa dikatakan ya, transformasi fasa itu bisa terjadi. Nah, kalau dikaitkan dengan bagian yang menerima siklus thermal, ini akan mengalami perubahan perubahan besar-besaran ya secara mekanik gitu ya. Gambar satu ini menunjukkan hubungan antara ini adalah kekuatan luluk ya, sumbu partikel dan eh, modulus elastisitas ya, modulus Young terhadap koefisien muai pada baja dengan berbagai suhu. Jadi kalau dikaitkan dengan grafik ini memang grafik yang memperlihatkan tiga besaran mekanik baja lah ya. Kalau bicaranya ini adalah baja sebagai fungsi daripada temperatur dari 0 sampai dengan 700 derajat. Gitu. Nah ini ada kekuatan lulu atau sigma yield, ada modulus elastisitas atau E, ya. Kemudian ada quotient muai linear. Yes. Nah kalau kita lihat eh, apa kekuatan luluh ya berarti ini yang grafiknya yang ini sigma yield ini. Nah kekuatan luluh ini akan turun ya, turun seiring dengan meningkatnya suhu ya, nah, kekuatan luluh. Jadi makna fisiknya ya memang pada suhu tinggi ini baja ini mudah mengalami deformasi plastis. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan daerah dekat wet pool dan HAZ ya material ini akan cepat melewati batas elastis kan gitu ya.
karena akan mengalami pemanasan ini, ini yang mungkin juga eh, implikasinya memang saat pemanasan daerah panas mengalami plastis, gitu ya. Saat pendinginan informasi plastis yang mungkin bisa terlock ya, atau terkunci menjadi sumber terjadinya tegangan sisa. Nah, kemudian yang kedua, kalau hubungannya antara modulus Young ya atau modulus elastisitas dengan suhu kan ya, sama, semakin tinggi suhunya ya modulus elastisnya juga semakin turun. Jadi modulus elastis itu kan kekakuan. Jadi kekakuan material itu akan berkurang saat baja itu mengalami terjadinya peluluhan lah ya pada suhu tinggi. Jadi untuk gaya yang sama, kemungkinan tegangan elastis lebih besar. Nah, apa implikasinya kalau kondisinya memang seperti ini kan ya, turun. Ya, jadi daerah panas ya, di daerah yang mengalami pemanasan, mudah terjadinya perubahan bentuk. Eh, jadi kalau apa istilahnya, ada konteks di base metalnya dingin ya, itu akan perubahan bentuknya akan tertahan ya di daerah yang dingin. Nah, sementara kalau bicara perbedaan kekakuannya, ya memperbesar lah gradien tegangannya. Jadi kemungkinan memicu terbentuknya distorsi. Nah, sementara kalau bicara muai, ini koefisien muai terhadap suhu, gitu ya. Ini kan ya, ini koefisien muai kali 10 pangkat minus 6. Jadi makna fisiknya mungkin pada suhu tinggi, baja akan memuai lebih besar per ya derajat suhu kan. Semakin tinggi dia akan semakin linear, semakin besar pemuaian. Jadi kalau suhunya tidak seragam ya pemuaiannya juga akan tidak merata. Jadi implikasi pada daerah lasan, kalau kita lihat koefisien muai ini kondisinya seperti ini ya, daerah panas ini akan memanjang atau memuai lebih besar, tetapi terhalang oleh daerah yang apa istilahnya, daerah yang solid, yang dingin ya di daerah base metalnya. Nah, jadi hambatannya ya mungkin tadi akan menghasilkan residual stress ya, tegangan tekan maupun tegangan tarik saat terjadi pendinginan. Oke. Nah, kaitan dengan mekanisme pembentukan tegangan sisa, gitu ya. Jadi kalau kaitan ada pemanasan, ya mungkin akan menghasilkan ekspansi terhambat dan tentunya akan mendapatkan eh, mendapatkan tegangan sisa. Nah, sementara kalau bicara ada pendinginan atau penyusutan akan terhambat, gitu ya. Jadi eh, dari pembentukan ini kalau kita lihat ya, jadi kondisi saat pemanasan mungkin dikaitan dengan daerah yang dipanaskan, gitu. Daerah yang dipanaskan, kalau kita lihat apa, batang ya, atau plat dibagi menjadi beberapa lapisan, gitu. Ini daerah A, gitu ya. Kemudian di tengahnya daerah C kan. Jadi di daerah A, daerah yang pinggir yang lebih dingin, gitu ya. Kemudian
daerah C di tengah yang eh, dipanaskan kan ini. Nah, jadi kedua ujung ini bisa dikatakan kedua ujung benda kerja ini kan eh, mungkin bisa di nya kan akan apa ya terkekang ya terpegang gitu ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi secara fenomena fisik ya di daerah C itu dipanaskan ya tentunya ingin memuai sementara di daerah A masih dingin menahan pemuaian. Jadi karena pemuaian terhalang ya di daerah C ini akan mengalami apa yang disebut dengan tegangan tekan gitu ya. Nah, sementara di daerah A mengalami tegangan tarik. Jadi kalau di kaitan ini ada tegangan tarik, sorry, tarik dan ini di sini ada tegangan tekan. Itu, nah kemudian kondisi setelah pemanasan ya mungkin kaitan dengan proses pengelasan ya. Nah tentunya pada batang anggaplah ini L0 gitu ya, daerah C ini telah mengalami pemuaian tetapi tidak sepenuhnya clear lah, bebas gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan ya mungkin terbentuk distribusi tegangan sepanjang penampang. Ya. Jadi ada tarik, ada tekan, ada tarik lagi kan gitu ya. Nah, jadi tergantung dari posisi lapisannya. Nah, kalau kaitan dengan apa sih makna mekaniknya gitu ya. Jadi kalau kaitan dengan kekuatan luluh ya tentunya kalau kekuatan luluhnya menurun pada suhu tinggi atau di daerah C tadi ya itu kan akan eh, mudah mengalami perubahan bentuk secara plastis ya secara permanen gitu. Di daerah gaya tekan ini itu ya. Nah sebentar kalau bicara daerah A ini eh, sebagian besar masih elastis lah ya walaupun terjadi pemuaian gaya dihilangkan dia balik lagi kan sedikit. Nah kemudian kalau bicara tahap 3 ini kondisi setelah pendinginan ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan setelah pendinginan apa yang terjadi, jadi di daerah C ini ini eh, bekas daerah yang mengalami pemanasan itu mengalami tegangan sisa tarik. Nah, sementara di daerah A ini yang lebih dingin ya mengalami tegangan tekan. Nah, sehingga eh, mungkin kalau dikaitkan dengan tegangan tegangan ini tetap ada meskipun tidak ada beban luar gitu ya. Ya, memang skalanya skala mikro gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan residual stress, tegangan sisa. Gitu. Jadi adanya perubahan bentuk yang ya mungkin secara mekanisme pemanasan lokal, pemuaian terhalang, tekanan tekan terbentuk di daerah panas gitu ya. Nah, kemudian pada suhu tinggi deformasi mudah terjadi pendinginan penyusutan terhalang sehingga terbentuklah residual stress atau tegangan sisa di uh, daerah yang C gitu ya, kalau bicara disegmentasikan seperti itu. Jadi tegangan sisa memang terbentuk gitu ya, bukan karena beban luar, tetapi karena logam, karena dipaksa harus berubah bentuk gitu ya. Satu muai kemudian mendapatkan beban tekan, satu tarik gitu ya. Eh, Nah ini saat panas dan tidak diberi kesempatan kembali untuk saat dingin. Gitu. Jadi ada tegangan yang disisa ya bersisa gitu ya, di saat dingin. Nah kemudian ini tegangan sisa akibat adanya halangan dalam ya. Jadi kalau kita lihat di las boot joint ya, las tumpul atau struktur tertutup lah, bisa dikatakan.
kita bisa lihat grafik tegangan sisa. Nah, ini ada residual stress versus temperatur gitu ya. Jarak ini versus jarak ya, permulaan las dalam milimeter ini 100-200 mili. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan sumbu horizontalnya adalah jarak, sumbu vertikalnya adalah residual stress tegangan sisa. Nah, ini yang no ini yang segitiga adalah untuk tegangan yang memanjang, yang segitiga untuk yang melintang transversal gitu ya. Nah, dari kurva ini kalau kita identifikasi ya tegangannya memang yang ini ya, tegangan memanjang gitu ya. Ini yang paling besar dan dominan gitu ya. Dan namanya jadi pemuaian ya mencapai nilai tarik yang tinggi di sekitar daerah Lasan lah bisa dikatakan kalau diidentifikasi. Nah, ini ya mungkin kaitan dengan penyusutan ya khas ya dari logam yang ditahan oleh material di sekitar. Kemudian kalau yang ini ada tegangan yang melintang. Tegangan melintang ini relatif tegangan sisanya lebih kecil ya, dari tegangan yang memanjang. Nah, ini mungkin kalau dikaitkan dengan tegangan sisa memanjang adalah yang paling berbahaya gitu ya, yang memanjang. Yang paling berbahaya karena berhimpit dengan arah letak mungkin letak pas yang memanjang di daerah Lasan, bagi dalam konteks aplikasi mendapatkan beban. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara ini adalah distribusi tegangan sisa pada penampang lintang daerah Lasan, gitu ya. Ini kan garis las, gitu ya. Capek kan? Iya, lurusin kaki, duduk, duduk, duduk. Abang duduk, lurusin kaki. Iya, iya, iya. Mas Agung mau di mute. Helm abang tadi abang letak mana? Helmnya nggak ada. Nah, oh, iya itu yang ada di situ tuh. Berada, kan tinggal pakai, ya. Oh iya bang. Nanti, nanti jadi sabar ya. Jadi mosasaurus. Mosasaurus nggak ada kakinya, kocak. Jadi apa? Indominus velociraptor rex. Itu. Dah. Ambil helmnya ya. Mas Agung mohon di mute. Itu dari motor. Ayo. Hei, mana sepedanya? Pakai helm. Go, 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 go. Bocor.
Oke, baik. Lanjutkan. Jadi eh, kondisi yang tadi kalau dikaitkan ini adalah distribusi tegangan sisa pada penampang lintang las gitu ya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan eh, garis las gitu ya, di daerah lasan itu akan mengalami beban tarik ya. Di daerah sekitarnya atau aja itu kan mengalami beban tekan gitu ya. Jadi saat panas memang daerah las ini memuai tetapi akan tertahan. Pada suhu tinggi deformasi pasif akan menekan ya ke daerah zona panas. Jadi kalau kaitan dengan tegangan tarik maksimum memang akan terkonsentrasi di daerah logam las dan ajet ya. Sedangkan mungkin kalau dikaitan tekan ya tersebar di base metal gitu. Jadi kalau bicara ini adalah daerah garis las. Nah, sebenarnya kalau kita identifikasi di kondisi las dari batang uji lah bisa dikatakan ya, di mana lasnya menggunakan las busur rendam atau Summers Art Welding ya. Ini ada dua keping, ada dua mana yang dilas, parameternya tegangannya 36 volt, arusnya 700 ampere. Ini eh, mungkin kalau dikaitkan dengan metodenya ini lebar 500, panjang 500, lebarnya 200 gitu. Nah, jadi dari hasil lasan mungkin ada heat input tinggi plus mungkin asal dikatakan karena tebalnya 19 mili, mungkin kan itu motivasi gitu. Ini dipastikan lah tegangan memanjang tinggi dan tentunya merata akumulasi adanya deformasi plastis atau distorsi itu di HAZ. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan apa istilahnya, biasanya di SAW atau summer saat welding atau las busur rendam itu sering menghasilkan ya, tegangan sisa eh, di yang memanjang yang besar lah di daerah lasan sehingga memang harus terkontrol di lapangan biasanya urutannya setelah interpas ada PWHT itu dikatakan seperti itu, bisa. Oke. Nah, ini tegangan sisa akibat halangan luar istilahnya gitu ya. Jadi eh, tegangan sisa karena halangan luar pada butt joint pas tumpul gitu. Jadi kalau kaitan dengan gambaran umum dari gambar ini ya, sambungan las tumpul secara vertikal gitu ya. Kalau kita lihat kita identifikasi bagian atas dan bagian bawah dijepit gitu ya, atau ditahan. Eh, kemudian garis las berada di penampang ini ya BB garis las. Kalau dilihat dari distribusi tegangannya ada tiga penampang nih, ada AA ini, kemudian di base metal, kemudian BB pada garis las ya, kemudian keseluruhan tinggi platnya di CC penampang. Jadi kalau kita lihat tegangan pada penampang potongan atau CC ini, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat eh,
ada tarik dan ada tekan di sepanjang tinggi plat gitu ya. Ada tarik dan ada tekan. Nah, makna fisiknya mungkin saat pemanasan ya, las inginnya memuai memanjang, tetapi karena ada halangan luar sehingga menahannya eh, menahan pemuaian kira-kira seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan tegangan tekan lokal saat panas, setelah dingin akan menghasilkan tegangan tarik. Ini yang disebut dengan tarik sisa. Nah, kemudian mungkin kalau dikaitkan dengan pada potongan BB atau di daerah garis las gitu ya di sini. Ini karakteristiknya tegangan sisa tarik dominan, ya. Nilainya cukup tinggi dan terpusat di sekitar lasan. Kemudian kalau di tegangan pada AA ini di base gitu ya. Ini dengan tariknya relatif merata, dipengaruhi juga oleh reaksi penjepit. Ini juga bisa diidentifikasi. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan tegangan pada lambang garis BB dan setelah A ini, ya, bisa dikatakan kalau dikaitkan dengan setelah pemotongan daerah potong A ini sebagian tegangan sisa akan dilepaskan dan terjadi perubahan bentuk yang mungkin melengkung gitu ya. Jadi tegangan sisa bersifat apa isinya deformasi yang pengekannya dilepas lah. Jadi katakan seperti itu. Nah kemudian ini juga ada ya istilahnya tegangan induksi termal. Ya, mungkin kalau bisa secara selama pemanasan, selama pendinginan gitu ya, kemudian distribusi tegangan baik longitudinal, transversal, dan daerah ketebalan gitu, itu juga bisa diidentifikasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar A, ini adalah eh, mungkin kalau dikatakan tegangan induksi termal selama pemanasan, ya. Jadi jalur las ini dipanaskan, mengalami pemanasan, sehingga logam las dan ajet ini pastinya ingin memuai gitu ya. Nah, logam induk mungkin kiri kanannya karena masih dingin akan menahan pemuaian. Nah, kemudian kalau bicara skema yang B, ini apa yang terjadi pada saat pendinginan ya, jadi jalur las yang memanjang ini terjadi penyusutan gitu ya. Terjadi penyusutan. eh, Namun karena sebelumnya telah terjadi deformasi plastis saat panas, ya penyusutan tidak tidak mungkin tidak bisa kembali sepenuhnya, gitu ya. Jadi ada ketidaksetimbangan tegangan, dikatakan. Kemudian yang C ini kaitan dengan apa, tegangan sisa pada pengelasan ya. Jadi kalau bicara kondisi akhir, setelah benda kerja mencapai suhu kamar ya ada tegangan tarik eh, sisa maksimum yang berada di logam las dan HAZ ya. Sementara tegangan tekannya ada di logam inuk gitu ya. Nah ini sementara untuk yang DE dan F ini adalah eh, mungkin distribusi tegangan ya, distribusi, distribusi tegangan sisa arah longitudinal maupun arah transversal. Oke. Nah, kemudian ini ada perubahan temperatur dan tegangan saat pengelasan. Ini juga bisa dimaknai adanya hubungan temperatur dan tegangan ya di eh, zona apa fusion zone ya, di HAZ kemudian di base metal misalnya ya. Nah kalau kita identifikasi
eh, skema sambungannya ada 3 bagian, jadi skema sambungan las dan zona plastis, ya. Kemudian juga distribusi perubahan temperatur dan distribusi tegangan yang memanjang atau terhadap sigma jarak gitu ya. Jadi kalau ditinjau dari 4 penampang, penampang potongan AA, BB, CC, dan DD lah gitu ya. Nah, kita bisa pahami bahwa eh, skema sambungan las ini menjelaskan bahwa garis tengah ini adalah garis las ya atau fusion zone gitu ya. Nah, di sekitar garis las ini terdapat zona HZ dan base metal gitu ya. Ya, secara secara deformasi ya terjadi selama pengelasan lah gitu. Jadi selama pengelasan di awal itu akan terjadi seperti ini kan gitu. Jadi tidak mungkin kalau dikaitkan dengan penampang ya, eh, tidak seluruh penampang mengalami plastisitas, hanya zona dekat las gitu yang akan melewati batas luluhnya gitu. Nah, jadi kalau kita identifikasi yang B ini adalah perubahan temperatur ya, temperatur change, di mana di section AA ini ya, delta L, delta T-nya perubahan suhunya masih nol, jadi ini adalah lokasi jauh dari lasan, tidak mengalami pemanasan signifikan gitu ya, di daerah AA, jadi tidak ada efek thermal langsung. Nah, sementara di daerah BB, nah ini eh, di daerah wet pool ya, ini suhu mulai bisa dikatakan meningkat gitu ya. Gradien temperatur mulai terbentuk. Nah, ini kan suhunya meningkat, gradien temperatur mulai terbentuk. Eh, Pemuaian mulai tertahan oleh daerah yang dingin. Ya. Nah, kemudian di potongan CC di sini kita lihat suhu tertinggi kalau diidentifikasi apa berada di dekat fusion lah ya, di dekat fusion zone gitu. Kemudian gradien temperaturnya paling tajam, bisa dikatakan. Ya, kemudian kalau di DD ini setelah pengelasan lah ya di daerah. Jadi setelah pengelasan, jadi setelah dingin ya pengelasan selesai dan pendinginan ya delta L-nya, delta T-nya kembali nol kan gitu. Jadi suhu sudah seragam. Namun tegangan sisa tidak nol gitu. Itu bisa diidentifikasi. Nah, kemudian kalau yang gambar C ini menunjukkan tegangan memanjang, stress distribution. Jadi kalau di titik A itu stresnya nol, jadi tidak ada deformasi plastis sebelumnya. Daerah ini bertindak sebagai penahan elastis. Gitu. Kemudian di titik BB ini, kalau kita lihat ada tensile ditarik, gitu ya. Eh, Kombinasi ada tarik dan ada tekan. Ya. Ini masih dominan lah secara elastis. Ya. Kemudian di CC ini ada tegangan tarik juga di tengah dekat lasan, dengan lasan. Kemudian tegangan-tegangan sekitarnya terjadi ya mungkin plastisitas ya, saat panas. Yang DD ini, nah ini kondisi akhir, nah, ini yang dikatakan adanya residual stress. Gitu. Jadi pada saat setelah pengelasan dingin, nah, eh, meskipun delta T-nya itu nol, ini tegangan sisa tariknya cukup tinggi di daerah lasan. Kemudian tegangan tekannya di daerah base metal. Nah ini juga membuktikan bahwa tegangan sisa berasal dari
ya mungkin riwayat pemanasan ya, bukan juga suhu saat itu, ya. Karena kan ini di daerah yang sudah dingin. Jadi ya maknanya memang tegangan sisa ini tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dirasakan, tapi sangat mempengaruhi performa struktur, ya. Jadi kalau bicara eh, tegangan sisa yang ada di las itu bisa mempercepat crack, ya, bisa menurunkan umur tarik, juga ya berbahaya lah untuk baja berkekuatan tinggi. Oke, jadi walaupun temperatur sudah kembali normal, ya logam tidak pernah benar-benar apa istilahnya lupa bahwa dia pernah mengalami panas, thermal gitu, ya. Nah, ini pengaruh tegangan sisa, di mana tegangan sisa tidak mempengaruhi kekuatan statik logam selama eh, logam induk dan logam las bersifat ulet, gitu. Ini tegangan sisa eh, berpengaruh buruk pada tentunya patah patah getas. Jadi kalau kita lihat eh, ini adalah tegangan patah, kemudian ini adalah suhu uji. Nah, ini uji kalau dikaitkan dengan mekanik lah ya. Ya, jadi akibat adanya tegangan sisa yang tidak mempengaruhi kekuatan statis ya, sama logam induk dan logam itu bersifat ulet, gitu. Jadi pada beban statis ya tegangan luar plus tegangan sisa menjadi tegangan total, gitu. Jadi pada material ulet ya, bisa juga terjadi redistribusi plastis, terjadi apa tegangan sisa yang mungkin eh, terlepas ya pada saat material itu mulai mengalir plastis. Oke. Kemudian kalau bicara tegangan sisa saat patah getas ya mungkin eh, ya tadi karena pengaruhnya sangat berbahaya ya mungkin akan berdampak terhadap mulainya retak dan ada grow ya terkait dengan cracknya sehingga mungkin patahnya bisa patah getas. Nah ini kalau kita lihat dari grafik ya, ini adalah tegangan patah ini suhu uji. Jadi kalau bicara kurva ini garis yang atas ini tegangan patah tanpa adanya tegangan sisa. Nah yang bawah kurva bawah ini tegangan patah dengan adanya tegangan sisa. Jadi, Ini, ini hasil uji impact ya dengan takikan lah bisa dikatakan sih. Jadi maknanya ya mungkin tanpa tegangan sisa, ini kan tanpa tegangan sisa ya. Jadi tegangan patahnya relatif tinggi, transisi ulat ke getasnya terjadi pada suhu yang relatif rendah, gitu. Sementara kalau bicara dengan adanya tegangan sisa, tegangan patahnya turun drastis, eh, terutama pada suhu rendah, ya. Jadi di minus 0 derajat, ya transisi ulat getasnya bergeser ya, ke suhu yang relatif lebih tinggi. Gitu. Kemudian eh, ini juga bisa menyampaikan, jadi pada umumnya tegangan yang bisa dikatakan anestesi yang bersifat tekan akan menurunkan kekuatan tekuk, gitu. Kekuatan petik atau fatigue ya dari sambungan menjadi turun bila ada
tegangan sisa yang bersifat tarik yang ke arah beban, tetapi menjadi naik bila terdapat tegangan sisa yang bersifat tekan. Itu juga kita bisa identifikasi adanya buckling gitu ya, dan petik ya. Buckling dan petik. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan gambar 6 ini adalah apa, pengaruh tegangan sisa pada kekuatan petik atau beban karena akibat beban dinamik gitu ya. Nah, jadi kalau eh, ini apa ya? Kalau yang satu ini dilas saja, yang dua dilas dan dianil, yang tiga itu dipanaskan setempat, yang empat dianil dan dipanaskan setempat. Nah, jadi kalau kondisi yang relatif berbeda gitu ya, jadi eh, mungkin kalau dilas saja dengan sisa tarik tinggi kan gitu ya. Kalau dianil dengan sisa berkurang kan bisa begitu. Kemudian kalau pemanasan setempat eh, ya bisa dikatakan menghasilkan tegangan sisa tekan di permukaan yang kritis. Kemudian ada yang dianil dan dipanaskan setempat ya, atau kombinasi. Ya. Ini juga mungkin mengendalikan tegangan sisa yang paling efektif gitu ya. Bisa dikatakan dianil dan dipanaskan setempat. Gitu. Nah dari kurva SN ini ya siklus tegangan terhadap putaran gitu ya, itu kita bisa observasi bahwa eh, tegangan sisa tarik berada lebih rendah gitu ya. Umur patiknya lebih pendek gitu. Jadi kalau dilas saja kurva dengan tegangan sisa tekan eh, itu berada lebih tinggi, nah, umur patiknya meningkat, kita bisa identifikasi. Jadi angka pada kurva misalnya ini 8,5 ya, kemudian 17,5, 19,4 ya, ini menunjukkan kenaikan batas petik gitu ya. Seiring berkurangnya eh, tarik atau hadirnya tekan itu karena petik gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah ini hubungan urutan pengelasan dan tegangan sisa yang terjadi. Mungkin kalau bicara urutan pengelasan ya, ini menunjukkan urutan lurus, simetris, loncat atau langkah mundur kan. Itu gambaran daripada urutan pengelasan gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan eh, proses ya, contohnya lah mungkin ini spesimen uji gitu ya, eh, lebarnya 200, panjangnya 500 mili, tebalnya 6 mili ya, sambungannya itu memanjang di tengah, tidak di sini memanjang. Nah, spesimen ini eh, dipilih ya mungkin kalau dikaitkan dengan apakah dipilih karena mudah mengalami distorsi gitu ya. Kemudian sensitivitas eh, terhadap perbedaan urutan las juga ini cocok juga untuk mengamati tegangan sisa ya dari uji spesimen ini. Nah, gambar 8 ini memberikan ya gambaran lah beberapa urutan cara proses pengelasan kan ya. Yang pertama ini urut lurus kan ya. Jadi pengelasan dilakukan secara kontinu dari satu sisi ujung ke ujung yang lain. Nah, arah panasnya menumpuk searah panjang pelat pastinya kan gitu ya. Nah, dengan konteks seperti ini, biasanya ya dampak thermal atau mekaniknya ya panas akan terakumulasi di satu arah,
penyusutan bisa jadi tidak seimbang ya, memungkinkan tegangan sisa tarik besar di sepanjang jalur las. Kondisi ini memang yang pasti mengakibatkan distorsi ya, pelat bisa melengkung satu arah, distorsi bisa besar, tegangan sisa juga bisa eh, tinggi ya, kalau gejalanya juga arah banyak. Jadi urutan ini kalau diidentifikasi yang paling buruk lah untuk pengendalian distorsi dan residual stress. Nah, sebenarnya kalau bicara urutan yang kedua, urutan langkah mundur lah, bisa ya, back step sequence gitu. Langkah mundur. Nah, ini arah pengawasannya tiap segmen berlawanan gitu. Jadi dari sini ke bawah, kemudian di atas lagi ke bawah kan gitu. Nah, ini eh, arah kemajuan total ya, jadi arah mundur lah, jadi segmennya berlawanan. Jadi contoh pengawasan maju secara global, tetapi tiap bit ditarik mundur. Ini dampak termanya panas lebih tersebar, penyusutan sebagian saling mengimbangi lah bisa dikatakannya karena panasnya tersebar tadi. Dengan konteks urutan langkah mundur ini eh, ya biasanya distorsi lebih kecil lah dibanding urutan lurus, tegangan sisa juga lebih merata. Masih ada kecenderungan melengkung tetapi berkurang. Nah, mungkin yang langkah mundur ini lebih baik dibanding yang lurus kan ya, seiring dengan digunakannya struktur yang memanjang. Oke. Nah, sebenarnya kalau urutan simetris ya, dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas kan gitu. Nah, ini jadi pengelasan dimulai dari tengah menuju ke dua ujung. Jadi katakan seperti itu. Nah, konteks yang memungkinkan terjadi di situ ya sisi kiri dan kanan dilas secara bergantian. Distribusi panas paling seimbang, kemudian penyusutan kiri kanan saling menahan tentu. Nah, jadi kalau konteks seperti ini biasanya distorsinya minimum ya. Tegangan sisa tarik jauh lebih kecil, bentuk plat relatif lurus ya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan ini kalau dibandingkan urutan lurus, urutan langkah mundur ini ya urutan terbaik lah untuk mengendalikan tegangan sisa dan residual stress. Nah, bagaimana dengan urutan loncat kan gitu ya? Nah, ini atau ya pengelasannya dilakukan meloncat-loncat ya, bisa dari tadi kalau saya bilang 120, kemudian 40, 60, kemudian 80, 100 kan. Balik lagi 20 ke 40 dan ini 60 ke 80. Nah, ini loncat-loncat lah bagian yang mungkin berdekatan ya tidak dilas secara berurutan. Ya secara termal ya panas menyebar juga meluas gitu ya. Pendinginan parsial terjadi sebelum area lain dilas. Nah, kalau urutan loncat ini akibatnya bisa juga distorsi berkurang secara signifikan. Tegangan sisa lebih rendah dan tersebar, cocok untuk plat panjang dan tipis. Ya, jadi ini juga eh, baik ya, tapi ini cocok untuk lebih efektif lah untuk plat tipis dan strukturnya besar. Tapi untuk yang simetris, untuk yang rebah bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang paling ideal ya simetri, ya simetris, simetri dari tengah ke atas dan tengah ke bawah, gitu ya. Nah ini tegangan sisanya rendah, distorsinya sangat kecil, ya paling ideal. Untuk yang loncat ya efektif untuk plat yang besar tapi tipis. Itu relatif gitu. Nah, kemudian ini kalau dikaitkan dengan apa ya, tegangan sisa lah.
eh, pengaruh eh, urutan terhadap pegangan ya. Jadi kalau kaitan dengan eh, urutan loncat dan simetris gitu ya, tegangan maksimum juga bisa dilakukan. Jadi kalau dikaitkan dengan apa istilahnya angka-angka 1, 2 ini kan menunjukkan urutan ya, eh, urutan pengelasan yang didistribusikan terhadap eh, jarak gitu. Kemudian ini tegangan sisa yang terjadi ini. Jadi kalau di optimum di yang simetris tadi, jadi itu juga bisa diterapkan. Kemudian, nah ini kaitan dengan istilahnya pembebanan lah ya. Jadi kalau bicara tegangan sisa, cara pembebasan atau pengurangan tegangan sisa bisa saudara baca nanti di baca saja ini tabel ya, karena mudah lah untuk ini. Kemudian sama ini cara thermal juga ya, ada anil suhu tinggi, ada pembebasan dengan sisa dengan suhu rendah juga. Ini juga dengan dibaca saja. Kemudian ini eh, kondisi pembebasan dengan cara anil ya untuk baja ya bisa dikatakan ya, karena ini khusus baja di situ diidentifikasi ada suhu kan ya, suhu anil, ada waktu tahan dan juga tergantung daripada komposisi kandungan karbonnya. Ya, ini bisa diidentifikasi. Oke, nggak terlalu dijelaskan yang mudah. Nah, ini eh, hubungan antara suhu anil dengan penurunan tegangan sisa ya. Jadi secara konteks memang semakin tinggi suhu dan waktunya, waktu tahannya ya memang tegangan sisa akan semakin berkurang ya. Namun resikonya mungkin distorsi ulang atau perubahan subflow mikro. Jadi katakan ini suanil, ini tegangan yang dibebaskan, nah ini waktu tahan. Waktu tahan dari 1 jam, 4 jam, dan 8 jam. Ya. Nah, kemudian eh, ini waktu tahan 4 jam untuk batas suhunya 47,9 kg per menit persegi. Ini eh, tegangan sisa ini tegangan yang dibebaskan. Jadi, bisa dikatakan ya secara umum ya dari pembebasan tegangan sisa terutama dikendalikan oleh suhu anil gitu ya, waktu tahan dan ya suhu dan waktu tahan anil ini mampu menyempurnakan proses menghilangkan penurunan tegangan sisa gitu. Nah, kemudian ini kalau dikaitkan dengan bagaimana mencari atau metode mengukur tegangan sisa gitu ya. Sebenarnya secara apa pengukuran dimensi itu digunakan menggunakan XRD ya, di mana dia menghitung tegangan sisa itu adalah negatif modulus elastisitas dibagi Poisson ratio ya, dikalikan dN ini jarak antar bidang dari bahan yang mengalami deformasi dikurangi jarak antar bidang. Nah, ini maksudnya jarak antar bidang itu memang secara struktur atomik ya, bidang atomik struktur kristal. Gitu. Itu eh, mungkin metode XRD yang bisa mendapatkan nilai D. Ya. Jadi ini contohnya ini struktur kristal ya. Nah,
eh, pandangan sinar X-ray, nah, sehingga akan dipantulkan. Nah, nanti akan ketemu nilai apa istilahnya difraksinya gitu. Itu bisa diperoleh nilai D-nya dengan ada istilahnya hukum Bragg. Nanti bisa Anda pelajari kalau memang akan mengembangkan referensi ya, terkait dengan distorsi atau tegangan sisa. Jadi kalau mau mengukur tegangan sisa yang terjadi ya bisa melalui fisik ya, melakukan apa pengujian XRD di daerah pengelasan. Begitu. Jadi ya kembali lagi distorsi dan tegangan sisa tidak bisa dipisahkan dari pengelasan gitu ya. Pemahaman mekanismenya memang penting bagi Anda seorang engineer khususnya metalurgi yang memang akan banyak berkaitan dengan eh, logam gitu ya. Dan ada assembling terkait dengan penyambungan. Pengendalian ya lebih penting daripada menghilangkan total. Ya. Jadi tadi dikaitkan dengan mekanisme proses pengelasan, gitu ya, bisa simetri ataupun loncat itu memungkinkan, sehingga bisa dipahami bahwa tadi distorsi dan itu memang tidak bisa dihilangkan dalam proses pengelasan. Baik, itu pas lebih 1 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan. eh PPT-nya belum saya share di Sinau ya, saya lupa. Nanti saya share sebentar. Ada yang kan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada izin saya dokumentasikan. Oke, ada 2 slide. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, satu lagi bahan 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.